Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya buat teman-teman K3, Klub Kasih Kristus dan BCM Body of Christ Ministry dan juga seluruh Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, gereja-gereja di Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini kita di bulan September 2021 kita pas ketemuan di Surabaya hari ini penuh sukacita saya hadirkan lewat siaran ini adalah Pak Saryanto ya, Pak Saryanto beserta Ibu. Nah, tidak lebih jauh lagi saya langsung mempersilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana Tuhan memanggil, memilih, mempertemukan dengan Ibu sampai hari ini masuk dalam pelayanan. Silakan Pak Saryanto, lahir di mana, tahun berapa? Baik, nama saya Saryanto. Ketika dibaptis, pendeta saya memberi nama baptis Andreas, sehingga sering ada yang memanggil saya Andreas Saryanto. Tetapi belakangan ini nama baptis itu menyulitkan administrasi pribadi, sehingga dari KTP, KK dan semua sekarang sudah saya buang nama baptis. Karena itu menyulitkan administrasi, sehingga akte kelahiran Saryanto saja. Iya, saya lahir di Wonogiri 14 Februari 1964. Jadi ulang tahun saya itu diulang tahuni orang seluruh dunia ya. Karena bertepatan dengan Valentine Day. Hari kasih sayang. Iya. Ini Pak Saryanto harusnya penuh kasih sayang, tapi hanya Ibu yang tahu. Oke, sekarang Ibu silakan memperkenalkan diri. Iya, saya lahir di Mojokerto tanggal 14 September, tepat hari ini 1973. Jadi karena hari ini ulang tahun, bisa dong Pak Saryanto menyanyikan lagu ulang tahun. Oke, 1, 2, 3. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Berikutnya, panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan untuk selamanya. Puji Tuhan. 16 ya. Iya, selamat ulang tahun Ibu. Silakan dilanjutkan perkenalannya, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak. Mungkin untuk pelayanan kami belum ini perkenalan dulu. Ibu iya, lahir di mana, tanggal ya, berapa? lahir di Mojokerto Pak, sudah Mojokerto, tadi. ya oke. Iya. Hari ini berulang tahun dan sudah dapat hadiahnya Bu ya. Iya, tepat. Tepat gitu ya. Dan yang ngasih hadiah banyak loh Bu. Itu satu grup itu ada 160 hamba Tuhan itu memilih untuk menyerahkan. Dan bukan satu kebetulan. Saya nggak tahu. Saya baru tahu ini kalau beliau berulang tahun begitu ya. Jadi rupanya Bapak Ibu udah tahu bahwa Pak Saryanto dan Ibu berhasil memenangkan lomba foto keluarga pendeta Jawa Timur. Puji Tuhan ya. Hari ini kita ketemu, mulai kemarin saya bilang 2 hari ini kita bersukacita, kita berlibur, kita menikmati kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga tidak tahu bahwa ternyata beliau hari ini berulang tahun. Ya, sebuah hadiah. Oke, saya lanjut. Wonogiri, Mojokerto. Ketemunya di mana, Pak? Iya, kami ketemu di Ngawi tahun 98. Dia akan berangkat pelayanan ke Jakarta, yang mengantar itu pendeta Sila Sumitro dari Ngawi atau istrinya, saya tidak tahu detailnya. Tapi yang jelas 98 itu masa reformasi, hubung-hubungan itu, sehingga dia tertahan di Ngawi. Kemudian ketemu saya dan saya ngomong singkatnya begini, pelayanan saja kok jauh-jauh, mbok pelayanan di sini saja dengan saya
singkat cerita juga dia katakan, ya wes nek ngono aku melok. Sebentar. Saya jadi tidak jelas ini. Jadi Pak Saryanto udah di Ngawi. Iya, saya sudah pelayanan di Ngawi. Ibu waktu itu diantar Pak Silas atau Iya. ininya Kami dari rencana dari Mojokerto, Mojokerto mau ke Jakarta. Iya. Kok lewat Ngawi? Transit karena yang mau mengantar Pak Pendeta Silas Sumitro di Ngawi, Pak. Oh, jadi transit di sini. Iya. Terus kok bisa ketemu Pak? Pak Sarya, Pak Kan Silas- kota Ngawi juga gede maksudnya kan? Pak Silas ada persekutuan doa, Pak. Oke. Iya. Nah, Pak Saryanto salah satu anggotanya. Oh, gitu. Jadi waktu Pak Saryanto lihat ada ibu dibawa Pak Silas, langsung jatuh hati. Kalau langsung ya enggak, karena berkenaan dengan itu saya itu punya kriteria untuk calon istri. Yang pertama, kalau dia pegawai ya harus pegawai. Kalau dia bekerja harus pegawai. Kalau tidak, dia harus hamba Tuhan. Mengapa? Kalau pegawai saya nggak bisa memberi uang belanja, toh dia punya gaji. Kemudian kalau dia hamba Tuhan, saya nggak bisa ngasih uang belanja, kan dia bisa berdoa sendiri pada Tuhan karena dia hamba Tuhan. Itu kemudian saya baru dengar loh ini Bapak Ibu. Oke, silakan. iya Saya ulang. Kalau bekerja pegawai, kalau melayani hamba Tuhan. kalau nggak Jadi bekerja hamba Tuhan. kalau seandainya satu ketika satu hari Pak Saryanto nggak bisa ini, beliau istri ibu punya uang Gaji. sendiri gaji. Iya. Kalau hamba Tuhan nggak punya, pas nggak bisa ngasih ini, Bisa berdoa. berdoa. Wah, ini yang nggak bisa dilawan nih. Iya. Bisa berdoa sendiri. Ya tapi apapun, kalau 2-3 orang, nah ini ya jadi Pak Saryanto berdoa tentunya kan. Iya. Ibu juga berdoa, jadilah Tuhan hadir di situ. Apapun yang kamu minta Tuhan. Oke, puji Tuhan. Masuk Pak, masuk. Oke, lanjut Pak. Iya, ya karena dia lama di situ tertahan tidak jadi berangkat ke Berapa hari Ibu Jakarta tertahan itu. waktu itu di Ngawi? Bukan berapa hari, bulan, Pak. Oh, berbulan. Oh, jadi melihat sudah beberapa kali ketemu Iya, gitu ya. Toh masing-masing punya tujuan panggilan pelayanan dan yaitu tadi sama-sama melayani di sini saja, melayani bersama dengan saya dan dia mau Sebentar, pelayanan jangan bersama dijawab dulu dengan Pak. Ini saya. Ibu yang harus jawab. Pada waktu Pak Saryanto mengatakan itu pelayanan kok jauh-jauh. Iya. Itu setelah ketemu berapa kali? Wah, kalau masalah itu sudah ndak ini lagi, Pak. Udah banyak ya, karena Sudah beberapa berbulan-bulan kali ketemu dan memang Pak Silas yang memperkenalkan. Oh Iya, jadi sebelum Pak Saryanto ngomong yang Sebelum Pak Saryanto ngomong, Ibu sudah suka enggak sama? belum. Belum. Orangnya aja nggak tahu, Pak. Belum. Bukannya sudah bertemu berapa kali? Iya, kan banyak Pak orang. Oh, begitu. Iya. Ya, jadi artinya waktu itu Ibu memang enggak ada pemikiran untuk suka, oh ini ganteng sekali gitu, enggak ya? Waktu itu belum ada. Belum. Cuma tiba-tiba Pak Saryanto Iya. ketemunya gimana waktu ngomong? Diperkenalkan sama Pak Silas. Oh, Pak kan itu Saryanto, berarti Pak sudah Saryanto dipanggil sama dipanggil. Pak Silas, Oke. iya. Diperkenalkan bahwa Pak Saryanto juga ngomong, kami tidak mencari pacar, kami mencari teman untuk melayani, kami mencari Puji istri. Tuhan. gitu. Aduh, ini benar sekali. Aduh, oke, lanjut Bu. Jadi kalau memang mau melayani, sudah melayani sama-sama kita di sini, begitu. Jadi akhirnya dari perkenalan sampai menikah berapa lama? 1 tahun mungkin. Jadi, Atau mungkin tidak ada ya, Pak? Ada ya. Iya. Kami tahun 99 November kami menikah. Diperkenalkan Pak Silas itu 98. 98, 99 Iya. menikah. Iya. Jadi tidak ada pacarannya ya. Iya, 1 tahunan. Sempat juga pacaran karena nggak tahu Mic-nya. itu 98 bulan berapa, akhirnya kami menikah itu November 99.
Desember Iya. 9. Jadi 1 tahun dari perkenalan. Iya. Jadi waktu itu ibu sempat kembali ke Mojokerto atau Jakarta atau tetap di Ngawi? Di Mojokerto. Oh, sempat kembali Iya. dulu Mojokerto. Ketika sudah ada kepastian kalau kami memang sudah, kami tidak usah ke Jakarta, kami menikah, terus kami pulang ke Mojokerto. Di sana ada prosesi biasa orang Jawa yang lamaran, seperti itu. Akhirnya kami September kami lamaran, itu baru kami pulang dari tempat Pak Silas itu. Kemudian November kami menikah. Iya. Jadi Tuhan mempertemukan dengan cara yang indah. Tadi sebelum Pak Saryanto ngomong, ibu nggak kepikiran. Ketika Pak Saryanto ngomong pelayanan kok jauh-jauh, sudah di sini aja menikah sama saya gitu Pak ya. Iya. Ibu waktu itu gimana? Kaget atau puji Ya. Tuhan begitu? Bagi saya begini Pak, pelayanan kalau memang Tuhan inginkan kami untuk melayani di situ, mungkin ini cara Tuhan untuk kami tetap berada di Ngawi. Saya cuma berpikiran seperti itu. Kalaupun Jadi saya ibu harus, kasih jawaban instan waktu itu atau berpikir dulu berapa waktu? saya sepertinya yes mengalir aja, nggak ada jawaban apa kayaknya ya waktu itu. Waktu itu dari jawab Pak. Ada banyak pertimbangan. Salah satunya itu gembala sidangnya. Pak Silas ini ya? Bukan. Itu gembala sidangnya Pak Didik Supriyanto almarhum GPD Indranggu Mojokerto. Itu yang menjadi pertimbangan terakhir. Kalau toh keluarga semua setuju, tapi kalau gembalaku tidak setuju, ya berarti bukan kehendak Tuhan. Ya, pacar saya bilang begitu. Oh, iya, Kemudian iya. ya saya sudah, keluarga semua sudah oke. Kemudian yang terakhir ini harus ketemu gembala sidangnya, dan waktu ketemu ya sudah bincang-bincang. Ketika itu yang saya ingat, gembala bertanya begini, "Brur, jadi pengerjanya siapa?" "Oh, saya menggembalakan sendiri Om." Ya, ada 2 jemaat yang saya gembalakan, ada 1 gereja dan 1 pos. Jadi saya pelayanan mandiri, tidak di bawah gembala siapa-siapa. Nah itu rupanya gembala sidang juga memperhatikan jemaatnya yang akan menjadi hamba Tuhan. Kalau itu belum karuan, itu mungkin ya menjadi pertimbangan. Tapi karena yang akan memperistri itu sudah punya pelayanan yang pasti, berarti nanti pelayanan berikutnya akan berlanjut. Kira-kira seperti itu pendapat dari gembala. Setelah itu ya oke, nggak ada masalah apa-apa, berlanjut. Bulan kemudian kami menikah setelah sebulan ketemu dengan gembala sidangnya. Begitu Pak. Iya. Jadi kalau saya boleh bilang, waktu Pak Saryanto waktu ngomong pelayanan jauh-jauh di kesini, sebetulnya Pak Saryanto juga sudah ada hati sama ibu. Iya. Cuman ibu yang waktu itu mungkin belum gitu ya, cuman mengalir aja begitu ya. Karena sudah masuk kriteria Pak. Salah satu kriterianya kriteria dari hamba kriteria Tuhan. Bapak masuk Iya. hamba Tuhan, jadi sering Iya. berdoa sendiri berarti sekarang. Atau Iya. berdoa bersama. Bapak Ibu, ya ini kita hanya santai supaya suasana ceria, tetapi Iya. inti daripada semua ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Amin. Kok tiba-tiba ibu ini dari Mojokerto mau ke Jakarta bisa kok lewat Ngawi gitu kan. Dan kebetulan Pak Saryanto mungkin beberapa kali ngomong kalau lewat Ngawi ke Geneng aja gitu ya. Jadi rupanya tidak ada yang kebetulan. Iya. Tuhan sudah mempertemukan, dan saya juga mengucap syukur bahwa hari ini saya juga boleh bertemu dengan beliau-beliau di tempat ini. Iya. Kita sudah melihat bahwa rumah tangga sudah dibangun oleh Tuhan, dan sudah jalan berapa lama jadi Pak sekarang? Dari 99 ya? Iya. 22 tahun. Oke, 22 tahun saya sudah melihat putrinya luar biasa. Calon dokter gigi, bukan dokter gigi, ahli kesehatan gigi, luar biasa. Pandai, baik, buah dari apa yang Tuhan sudah pertemukan.
Jadi Tuhan mempertemukan dengan indah, Tuhan menyatukan, dan tentu apa yang Tuhan lakukan ini ada satu maksud dan tujuan, yaitu pelayanan. Iya. Supaya bersama-sama bisa melayani Tuhan, menggembalakan jiwa-jiwa. Baik Pak, sekarang kita masuk ke pelayanan. Bapak masuk di pelayanan di Ngawi tahun berapa? Tahun 96. Tepatnya 9 Februari 96. Jadi itu 2 tahun sebelum Ibu masuk di Ngawi ya? Iya. Ibu betul. masuk 98 waktu itu ya? Iya betul. 98. Jadi, menikah 99. 2 tahun sebelum ketemu Ibu Iya. sudah menggembalakan. Tahun 96 berapa jemaat waktu itu? Kehadiran 23. 23. Saya hitung waktu Sudah itu ada di ya. pos, sudah ada juga atau masih? Itu begini, yang saya maksudkan pos itu kan kami menempati gedung miliknya pabrik gula Sudono. Nah, itu gereja mengantisipasi sewaktu-waktu gedung ini kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Jadi kami membeli satu lahan itu 2 kilo dari tempat itu. Nah, itu dipakai untuk ibadah sore hari. Kalau yang di pabrik gula itu pagi hari jam 7, yang di tempat milik sendiri itu namanya di Sangguyung itu jam setengah 5 sore. Jadi ada 4 keluarga waktu itu yang tinggal di situ. Jadi ada yang ikut ibadah pagi, ada juga yang ikut ibadah sore. Kan dulu masih ada pegawai-pegawai pabrik gula, di mana pabrik gula itu ada 3 shift. Jadi ada yang masuk pagi itu jam 6 sampai jam 2, nanti jam 2 sampai jam 10, dan jam 10 sampai nanti jam 6 pagi. Jadi artinya yang nggak bisa ibadah pagi, Iya, bisa yang nggak sore. bisa ibadah Artinya kalau pagi, di pabrik ibadah gula, sore. waktu itu hari Minggu pun kalau pas waktunya giling, Iya, bekerja mereka 24 ya, jam. 24 Iya, jam sehingga iya. disediakan ibadah pagi dan sore. Iya. Yang tidak bisa pagi. Oke. Jadi itu 23 total Pak ya. Lupa. Pagi Iya, sama waktu sore ya. itu, iya. 23. Terus kemudian ketika ketemu Ibu, menikah dengan Ibu, jemaatnya tetap sama atau ada perubahan? Ya, perubahannya itu tidak drastis. Memang ada penambahan jiwa-jiwa, tetapi selalu ada pertambahan juga ada kurangnya. Kami jemaat di desa itu mungkin problemnya sama. Ketika anak sudah lulus SLTA, dia akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, dan kebanyakan mereka ke luar kota karena tidak banyak yang ingin jadi pengusaha apa di tempat itu yang terjadi. Sehingga Sebetulnya kalau Ngawi sendiri dia termasuk kota sedang. kabupaten Lumayan gede ya sebetulnya ya. gede enggak, Nggak terlalu ya. mungkin dalam statistik Jawa Timur itu Ngawi Trenggalek itu termasuk kabupaten yang iya. urutan ekonominya itu di bawah, walaupun itu Ngawi ladang ladang padi padi. nasional, tapi yang punya itu ya kebanyakan Iya. ya mereka. Jadi artinya mereka yang Ngawi juga nggak terlalu besar. Nggak Tapi terlalu yang besar. paling dekat kota besarnya Madiun ya. Madiun ya. Terus mungkin Solo kemudian ya, Solo, Jogja ya. Iya, Surabaya. Surabaya Tapi masih jauh ya. Waktu itu kan kebanyakan belum ada tol, waktu itu jauh Surabaya. Ya, tetap Iya. Mereka keluar kota Surabaya. Surabaya, Bandung, Jakarta. Jadi jemaat yang pergi itu mereka ya pelayanan di Jakarta itu ada yang sampai sekarang jadi timnya Pendeta Dr. Niko. Itu bagian multimedia itu dulu jemaat yang kami gembalakan di Geneng. Iya. Mungkin kalau yang disebutkan tadi jemaatnya udah pelayanan di Jakarta. Iya, Abraham Widyoso Widakdo itu ini Pak, ya, itu ya, Pak jemaat Gembala. Geneng. Iya. Iya. Oke, Pak Saryanto, jadi Ibu ketika masuk di dalam pelayanan, apa kesan pertama? Kan Ibu dari Mojokerto, Iya. terus pindah ke Ngawi, maunya ke Jakarta, tapi ternyata Tuhan taruh di Ngawi.
kesan pertama ketika mendukung, mensupport pelayanan Pak Saryanto? Iya, satu hal karena saya latar belakang orang GBDI, Pak. Kami masuk di gereja Injili itu sangat berbeda sekali. Nah, ketika kami waktu baru masuk itu kami memuji Tuhan. Betul, kami pakai tepuk tangan, tapi kami tidak bisa tepuk tangan. Masalahnya harus pegang kertas. Itu. Jadi belum ada sarana prasarana yang ini. Ya, ini bikin saya nangis jadinya. Kami waktu itu hanya punya cincin kawin, Pak. Jadi saya ngomong sama suami, kita tidak punya apa-apa, kita punyanya cincin kawin, saya gitu kan. TV aja kami belum punya. Dan ini sangat berharga. Sudah kita persembahkan aja buat beli LCD proyektor, saya gitu kan. Oh, HP. iya, HP. betul ya. HP waktu itu belum LCD proyektor ya. Kita punyanya cuma ini, saya gitu. Nggak tahu ini cukup atau enggak. Kemudian suami sepakat, oke kami serahkan ke bendahara. Nah, kami serahkan ke bendahara, kami berdoa, berharap nanti di perjalanan itu ada tambahan. Jadi nanti bisa mencukupi, bisa beli yang bagus. Kemudian saya tanya, ketika itu kami pesen, Pak. Pesan OHP itu dari hamba Tuhan yang dekat begitu. Minta tolong untuk dibelikan karena kami memang tidak tahu apa-apa, kami baru masuk di situ. Dia bersedia untuk menolong kami titip. Waktu itu harganya 1.200.000. Cincin kawin kami harganya 700 sekian. Nah, akhirnya ketika waktu itu tiba, OHP pesanan saya datang. Ternyata saya tanya ke bendahara, ada penambahan tidak? Tidak ada, Bu. Oh ya sudah. Kok pas anak saya lahir, saya itu dapat berkat. Akhirnya cincin ini tidak jadi terjual. Ya ini penuh sejarah ini, Pak. Sebentar. Jadi mau membeli UHP ini praktis setelah masuk tidak langsung ya, masih ada berapa tahun karena mau lahir anak ya? Tidak sampai berapa tahun, Pak. 1 tahun? Iya. Oh iya 1 tahun. Iya. Anak mau lahir ya. Iya tadi kita udah sempat cerita-cerita salah satunya kelahiran putrinya, tapi kita belum masuk ke sana ya. Kita masih di ini baru kesan pertama beliau ketika mensupport pelayanan. Jadi memang kita satu tubuh Kristus beda-beda gitu kan, dari GPDI dan sebagainya, GSPII. Kita satu tubuh begitu kan, ada yang fungsi sebagai tangan, sebagai jantung, paru, mata, itu semua kita satu tubuh, kita sama tapi beda-beda fungsinya, tapi kita adalah satu tubuh Kristus dan tidak ada masalah, hanya beda kebiasaan aja begitu ya. Biasanya pegang buku atau lihat sesuatu untuk dilihat baru. Nah, sekarang di gereja yang baru tidak ada yang dipegang. Dan harus pegang buku, Pak. Padahal nyanyinya harus sukacita, harus susah. Jadi daripada pegang buku, maksudnya lihat di layar saja. Jadi supaya tetap bisa bersukacita, bisa bertepuk tangan atau saya nangkep. Jadi akhirnya 700.000 harus 1 juta sekian. Jadinya bagaimana, Bu? Itu akhirnya kami beli sesuai dengan ini, sesuai dengan pembelian LCD OHP itu. Tadi katanya apa pas anaknya mau lahir tadi itu? Iya. Ketika anak saya mau lahir, itu ada orang-orang yang mengasihi kami, memberi berkat, Pak. Oh, puji jadi Tuhan. itu bisa saya pakai nutup untuk beli OHP. Senilai 1 juta sekian. 200. Dan juga ada campur tangan jemaat. Iya. Iya, bersama dengan jemaat untuk melengkapi yang akhirnya 1.200.000 itu tertutup, tidak tahu dari mana. Memang itu yang utama cincin kawin kami, juga ya keterlibatan kami, tapi ada andil jemaat di sana juga. Iya. Puji Tuhan. Jadi cincin kawin loh Bapak Ibu. Enggak punya yang lain, masalahnya yang berharga cuma ini loh. Ya, jadi cincin kawin ini Bapak Ibu. Wah, saya lihat wah ini sesuatu yang penting ya, sangat-sangat penting. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan telah dipersembahkan untuk menjadi sebuah LCD proyektor. Bukan LCD, Pak, OHP waktu itu. OHP ya, belum ada OHP
sehingga bisa memuji Tuhan dengan lebih leluasa, dengan lebih ekspresif ya, dengan lebih segenap hati. Baik, luar biasa cincin kawin. Jadi teman-teman K3 tidak sia-sia hari ini ya, teman-teman K3 yang sudah mensupport apa yang dilakukan. Teman-teman K3 mungkin berat gitu ya, saya tahu apa yang teman-teman K3 lakukan, berikan donasi, kita sedang melakukan ini. Jadi jangan sampai ada yang jual cincin kawin lagi, begitu loh maksud saya. Ya, oke, teman-teman K3, ya mantap, terima kasih. Dan juga teman-teman Body of Christ Ministry yang menemani saya keliling, ya puji Tuhan. Ya jadi saya melihat bahwa Tuhan juga ikut campur ya. Ternyata cincin kawin udah dipersembahkan, ada jemaat, ada juga yang membantu sehingga jadi, puji Tuhan. Terus kita maju lagi, sekarang anak tadi melahirkan, boleh diperkenalkan anaknya, silakan ibu atau bapak. Iya, saya dikaruniai seorang putri. Saya namakan Elsa Karita Saryanto. Elsa itu saya campur-campurkan bahasa menurut keinginan saya sendiri, walaupun itu secara linguistik nggak benar. L itu dari kata Tuhan, Elsa itu 3 atau 300 nggak tahu itu. Karita itu kasih karunia. Begini, ketika istri hamil itu 3 kali itu pra-abortus. Iya, yang salah satunya itu ketika remaja kami mau mengadakan Bible Camp, mereka mencari dana, kemudian ikut jualan. Pada waktu buka giling itu kan banyak orang yang lalu lalang di situ, kemudian sisa-sisa yang mereka jualan itu, gelas kotor, piring kotor, dan lain sebagainya itu ada di kamar mandi. Waktu istri mau pipis malam hari itu, ya kepleset karena ngisi dari alat-alat itu tadi, sehingga esok harinya pendarahan. Saya bawa ke bidan, itu waduh ini pra-abortus pak, harus bed rest. Ya oke, kami ikuti. Kemudian pokoknya sampai 3 kali itu terjadi. Satu saat usia 6 bulan kandungan itu juga akan lahir bayi itu. Oh, jadi 6 bulan sudah mau lahir? Iya, tapi kami bawa ke bidan lagi, disuntik penguat, dan puji Tuhan itu sampai akhirnya nanti lahir dengan selamat. Itu Elsa Karita, kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu keturunannya Saryanto begitu. Sebentar Pak, kita urut ya. Elsa, L Tuhan, Sa 3. Saya ini kalau diartikan 3 berarti bahasa Mandarin Pak ya. Itu dia. Olsa gitu ya. Oke. Terus Karita, kasih karunia. Allah yang Maha Kuasa. Terus yang nama bapak itu diambil dari mana Pak? Karita Saryanto. Itu Elsa Karita Saryanto kan bapaknya. bapaknya. Belakangnya ada bapaknya Saryanto. namanya Oke. Saryanto. Jadi Karita Saryanto. Jadi nanti jadi Chef Saryanto. Puji itu Ibu. Nah, ini kita hanya suasana santai dan sebagai ini ya, supaya tidak terlalu tegang. Tapi beliau sosok pribadi yang sangat menyenangkan. Kemarin tadi malam kita jalan-jalan ya, kita menikmati kota Surabaya. Puji Tuhan kita boleh saling mengenal ya dalam pekerjaan Tuhan, dan kita udah tahu sedikit banyak Saryanto, ibu dan putrinya tadi. Saya juga tadi putrinya diikut aja ya, saya tahu putrinya baik, cerdas, dan mungkin tahun depan udah menyelesaikan. Jadi iya, sekarang semester 7 Pak. Ya. Itu jurusan yang dia ambil itu dental hygiene. Jadi fakultas kedokteran gigi itu ada yang jurusan kedokteran dan ada yang
dental hygiene ini. Jadi nanti sarjananya itu sarjana ya SHG, sarjana SHG. hygiene gigi itu. Hygiene. Iya. Oke, Nah, Bapak Ibu yang punya masalah dengan gigi, silakan ya kontak dengan Iya. Pak Saryanto. Oke. Oke, sekarang kita udah tahu keluarga Pak Saryanto. Kita juga sudah tahu bagaimana perkenalan beliau berdua sampai ternyata sebelum menikah, jadi waktu masih bujang, beliau sudah menggembalakan ya dengan 23 Iya. jemaat. Hari ini berapa Pak jemaatnya? saya nggak pernah menghitung, tapi kalau kehadiran jemaat itu ya naik turun 50. Kalau jumlah kakak itu 23 kakak Ya, saat ini. Jadi Iya. ada penambahan jumlah. Ada penambahan jumlah, Oke. tapi juga banyak juga Keluar juga, yang karena keluar kota. lebih banyak yang ada di luar kota daripada yang digembalakan saat ini. Puji Iya. Tuhan. Jadi lewat penggembalaan Pak Saryanto banyak yang menjadi berkat di kota-kota lain. Saya rasa juga Bapak Ibu juga banyak yang mengalami hal yang sama. Saya mau tanya Ibu, ada enggak satu peristiwa yang mungkin menjadi pergumulan tersulit dalam 22 tahun perjalanan bersama Pak Saryanto? Sebuah peristiwa yang mungkin berat, pernah enggak terjadi? Iya, kalau Dalam penggembalaan ya, ini Iya. kita dalam konteks penggembalaan Iya, kalau gereja. di dalam pelayanan yang namanya suka duka itu pasti ada. Pasti ada yang namanya orang ada di dalam titik terendah itu pastilah kita alami. Tetapi satu hal yang saya tetap berharap sama Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan juga yang menjamin hidup saya. Walaupun saya pelayanan di desa, satu pemeliharaan Tuhan itu benar-benar kami rasakan. Satu misal ketika kami mau melahirkan, kami hanya sedia uang 400.000 dengan kasus ari-ari retak rendah dan harus sesar. Kita bisa pikirkan itu biayanya berapa. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menjamin hidup saya. Saya berdoa bahwa mujizat itu terjadi. Dan betul terjadi, saya tidak usah sesar. Saya bisa melahirkan dengan normal dan biaya pun tidak mahal. 400.000 saya kasih ke bidan, dikembalikan yang 200.000. Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang baru-baru ini pun saya alami, bagaimana dokter mendiagnosa saya ada benjolan, di payudara saya itu sudah ada benjolan diameter 5 cm. Bagi saya saya juga menghibur diri saya sendiri bahwa pasti tidak apa-apalah, itu hanya saya cuma berpikir begitu. Tetapi bulan Juni saya datang ke dokter spesialis bedah, dia sarankan untuk diambil. Oke, kami lakukan medical check up semua. Saya tanya sama orang yang sedang kontrol dengan kasus yang sama, dia bilang biayanya sekitar 21.000. 21 juta. Ya. Iya, betul. 21 juta. Saya berdoa, kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan yang selesaikan, Tuhan cukupkan untuk biayanya. Saya tetap, waktu di rumah sakit, saya tetap berpikiran bahwa saya akan operasi. Saya ngomong sama dokter, Dok, kalau memang saya harus operasi, tolong tidak lewat hari Minggu, karena saya hari Minggu pelayanan. Saya masih mikir pelayanan. Kemudian, oke Bu, kalau begitu bisa dikerjakan hari Senin, nanti hari Minggu selesai Ibu ibadah jam berapa, bisa langsung masuk di UGD, nanti observasi. Oke, hari Jumat sore kami duduk dengan suami, dengan anak. Saya ngomong, Pak, tolong besok pagi di cancel saja itu operasinya. Saya berpikir bahwa Tuhan sudah lakukan perkara yang besar di hari-hari yang kemarin. Pasti ini Tuhan juga lakukan perkara yang sama. Dan bulan Agustus saya coba mandi, itu saya raba loh, ternyata benjolan itu sudah tidak ada. Dan itu sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan kembali terjadi di dalam kehidupan pribadi, bukan hanya secara pribadi, termasuk di dalam kehidupan pelayanan. Sehingga kami bisa menceritakan itu kepada jemaat, bahwa ketika kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala permasalahan kita, termasuk sakit penyakit itu. Puji Tuhan. Jadi memang tadi pagi kita udah bincang-bincang
perkara-perkara yang Tuhan ikut campur ya di dalamnya, dan apa yang kita tidak mampu, yang kita merasa lemah, kita tidak berdaya, di situ Tuhan ikut campur. Dan termasuk tadi peristiwa mau melahirkan ya, sudah 3 kali gitu ya, harusnya umur 6 bulan mau melahirkan, harusnya bedah sesar ya, ternyata tidak jadi, malah yang nolong bukan dokter, cuma 2 bidan. Kemudian biayanya juga yang dipikir besar, cuman ada uang sekian, masih susuk kembali ya. Uangnya ya masih, istilahnya bidannya yang ngasih hadiah gitu ya. Elsa selamat ulang tahun deh, kasih hadiah begitu ya. Kemudian ada sakit cancer ya, benjolan ya, Iya. benjolan, dan sudah didiagnosis oleh dokter juga dan harus segera diambil. Tapi oleh campur tangan Tuhan juga mujizat terjadi sampai hari ini, bersih Bu ya. Puji Tuhan, sebuah mujizat campur tangan Tuhan kembali terjadi dan luar biasa. Bapak ada apa pengalaman selama 23 tahun berarti, sejak 96 berarti ya? Iya. 25 tahun melayani di Ngawi. Apa mungkin ada sesuatu titik-titik terberat selain menjual cincin kawin tadi Pak? Apa? Iya, banyak itu, karena hari-hari kami itu penuh mujizat. Salah satu contoh, ketika kami nggak ada uang, ini yang saya nggak senang sebetulnya. Di kecamatan kami itu hamba-hamba Tuhan yang Jowo itu mungkin hanya saya, ada 2 orang, tapi yang sering ngisi acara-acara baik kematian, pernikahan itu saya. Satu saat nggak punya uang, kemudian saya diminta melayani pemakaman jemaat yang bukan GSPI, itu jemaat gereja lain, karena Om Saryanto sing layani itu luwes, bisa ngomong dengan orang, bisa sekalian penginjilan. Itu yang terjadi ya. Karena itu pelayanan di gereja lain pasti pulang diseseli amplop itu pasti. Cuman itu yang saya nggak seneng. Dalam perjalanan pendidikan saya seringkali itu juga terjadi. Pokoknya saatnya berangkatkan untuk program S2 itu hanya sebulan sekali datang ke kampus 1 minggu begitu. Seringkali terjadi begini Pak, pada waktu mau berangkat, apakah Tuhan mengatur segalanya? Nanti ada manten Pak. Jadi saya nge-MC Jawa di sana, kemudian itu pulang dari itu nanti bisa kami pakai untuk Layanan. berangkat dan bayar SKS-nya. Bahkan pernah juga mungkin 2 kali itu saya ada di kampus di Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata di Sidoarjo, itu waktu program MDiv. Oh sebenarnya saya salah tangkap mungkin, maaf. Jadi Pak Saryanto itu ngambil S2. Iya. Iya. Oh oke, maaf saya salah tangkap. Oke ya. Iya, jadi saat-saat ada di Surabaya juga pernah, di Sidoarjo itu dijemput untuk melayani manten yang bukan jemaat GSPI. Nah, jadi Tuhan memakai cara-cara seperti itu untuk memelihara kehidupan saya. Menjadi bekal Sehingga untuk ini, ya. saya bisa mengikuti program-program itu. Ada hal yang memberatkan ketika dari MDiv itu mau ambil program MTH, itu kerjasama dengan STAS, itu sudah semua saya selesaikan SKS-nya. Tinggal yang terakhir itu proposal tesis sudah saya buat, karena untuk mata kuliah metodologi harus ujiannya itu menyerahkan bab 1 dari tesis. Itu sudah saya selesaikan. Kemudian saya tanya kepada bagian keuangan lah, bagian kantor, ini nanti sampai selesai kira-kira perlu biaya berapa? Sekitar 17 juta Pak. Aduh, 17 juta. Kalau 17 juta anakku masuk kuliah nanti berarti
berat bagi saya, sehingga itu nggak saya teruskan tesisnya. Dan ya perjalanan berikutnya ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Ketika anak saya daftar untuk masuk kuliah itu, sampai dia diterima, termasuk beli laptop, bayar UKT semester pertama, ada orang yang ngirim sampai 25 juta. Itu satu orang itu, dan orangnya nggak mau disebut namanya. Ya dia katakan begini, Pak Saryanto itu siapa, saya siapa, family bukan, keluarga bukan, jemaat juga bukan, tapi kalau Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, itu jangan pandang saya, pandang Tuhan yang memelihara Pak Saryanto. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang meyakinkan akan panggilan kami, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan memperlengkapi apa yang kami butuhkan, Tuhan menyediakannya. Puji Tuhan. Aduh, Bapak Ibu, jadi saya percaya Bapak Ibu juga masing-masing punya kesaksian ya dalam pelayanan, dalam keluarga masing-masing. Mungkin satu saat giliran Bapak Ibu yang bisa ketemu saya masuk dalam siaran ini ya. Intinya program ini kita mau saling berbagi, saling mengenal, dan saling menjadi berkat. Satu ketika silakan Bapak Ibu bisa bertukar mimbar dengan Pak Saryanto. Tidak ada masalah ya. Mungkin bisa dibuka sebentar maskernya supaya tidak keliru. Yang mana sih Pak Saryanto sama Ibu? Nah, iya, ini, saya ya. Pak Saryanto. Jadi ini istri saya Glory Kristiana namanya, pendeta muda dari GPDI. Puji Tuhan ya, dari GPDI Tuhan satukan dengan GSPI, satu tubuh Kristus ya. Kita memang berbeda, tetapi semuanya menjadi satu tubuh Kristus yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, cerita-cerita dari beliau Bapak dan Ibu Saryanto ini sudah menginspirasi kita bahwa ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan ikut campur, Tuhan peduli. Mulai perkara yang kecil sampai yang besar. Saya mau tanya, hari ini cincinnya sudah balik, Bu? Masih kami pelihara ini. Iya. Tuhan pasti memelihara, menjaga, mencukupkan, bahkan menambahkan. Saya selalu sampaikan berulang-ulang, saya tidak pernah jemu-jemu menyampaikan ini. Saya selalu pakai prinsip talenta dalam pelayanan. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, kepadanya akan ditambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Awal Pak Saryanto melayani 23 jemaat, sampai hari ini sudah banyak, tapi keluar sekitar 50-an saat ini ya yang masih ada. Puji Tuhan, Tuhan juga menyertai, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan atur dengan indah. Keluarga sangat indah. Saya udah ketemu walaupun hanya 2 hari. Ya, saya belum pernah ketemu, mungkin pernah ya, waktu Pernah saya ketemu sekilas di Ngawi. Yeah. Oke, waktu itu saya mengunjungi Ngawi, ada berapa hamba Tuhan ya, beberapa hamba Tuhan. Walaupun waktu itu kita tidak secara langsung berkenalan, tapi sempat ketemu. Dan hari ini 2 hari kita berkenalan. Ya, kita bersantai, bersendaguro, menikmati kemurahan Tuhan, dan saya juga mendapat banyak kisah-kisah, pengalaman, mujizat, pekerjaan Tuhan. Intinya Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang dikasih Tuhan, mari tetap kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Tuhan kasih saya tentang domba yang terhilang. Domba yang terhilang itu satu. Tuhan meninggalkan zona nyaman 99. Tuhan tinggalkan satu. Satu saat mungkin saya akan bahas khusus tentang ini. Tapi singkat aja ceritanya bahwa setelah saya berkunjung ke beberapa kota Jawa Timur, saya mendapati bahwa domba yang terhilang bukan satu. Kalau satu kota
ada 100 anak Tuhan itu yang tidak ke gereja, itu bisa 30-40. Artinya kan satu bisa 30%, 40%. Ini data memang berbeda, tapi sempat satu kota saya tanya seperti itu. Tuhan cari, nggak usah 30-40%, satu aja, berarti cuma 1% Tuhan cari. Dan ketika Tuhan ajar itu saya, wah ya, saya kembali diingatkan bahwa apa sih kerinduan hati Bapa, apa sih keinginannya Tuhan, apa sih jadi passionnya Tuhan itu, satu aja, jiwa. Ya, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat peduli. Keinginannya, kerinduannya adalah supaya anak-anaknya boleh kembali masuk ke rumah Bapa. Yang terhilang kembali ke rumah Bapa, yang terhilang kembali ke rumah Bapa, yang terhilang kembali. Pak Saryanto dan Ibu telah ikut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Saya percaya Tuhan juga menyertai, menolong, peduli dan memberkati. Dan Bapak Ibu juga semuanya. Saya pikir itu. Terakhir sebelum kita tutup, ada mungkin sesuatu yang Pak Saryanto mau sampaikan atau Ibu, silakan. Iya, kami sangat berterima kasih dengan baik K3 maupun BCM yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Masing-masing orang mempunyai talentanya sendiri, mempunyai panggilannya sendiri. Tetaplah di dalam panggilan itu dan tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai talenta itu dikubur sehingga nanti akan mendapat imbas yang tidak baik dari yang memberi talenta. Terima kasih. Ya, Ibu mungkin sebelum ditutup atau idem? Mungkin satu hal Ya. yang penting sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, kita pergunakan itu sebaik mungkin untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan, apapun itu bentuknya. Untuk K3, BCM ini dipercayakan yang berbeda dengan kami sebagai gembala. Tetapi kita sama-sama melayani Tuhan, kita bisa bekerja sama untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Oke, Bapak, Ibu, terima kasih banyak waktunya ya. Hari ini kita juga akan berpisah satu dengan yang lain, tapi puji Tuhan kami sudah sempat rekam ini dan semoga siaran ini boleh menjadi berkat, sharing, berbagi, saling mengenal dan saling menguatkan. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Siapa tahu Bapak Ibu yang ada di siaran ini. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.